Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Pagi Pak Guru. Apakah kalian sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat semua ya. Apa ada yang sudah berangkat hari ini? Ada. Siapa? Agung. Kenapa Agung hari ini tidak berangkat? Sama. Sesak nafas. Oke. Yang hari ini tidak berangkat, kita doakan semoga teman kalian itu cepat diberikan kesehatan. Yang kalian hari ini sehat, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan agar apa? Nantinya kalian dan Pak Guru juga bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Pak Guru mengajar, kalian itu belajar, gitu ya. Nah, sebelum hari ini pelajaran kita mulai, sebagai orang Islam, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita nantinya jalankan Allah meridhoi. Yuk kita bersama-sama berdoa. Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Jangan kita berdoa, semoga Allah memudahkan belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita terima hari ini nantinya bisa diterima oleh otak kita dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Allahumma amin. Ya, sebelum Pak Guru melanjutkan ke materi yang kita bahas, minggu lalu Pak Guru sudah menyampaikan materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tidak ada yang ingat? Iya, tentang saling menghargai. Ya, masih berhubungan dengan itu. Untuk materi ini, coba ya, sebelum Pak Guru melanjutkan ke materi, tujuan pembelajaran pada hari ini nantinya kalian semua siswa diharapkan dapat menjelaskan makna hidup saling menghargai. Jadi kalian setelah nanti Pak Guru sampaikan materinya, kalian itu dapat menjelaskan makna saling menghargai itu yang seperti apa, bagaimana, dan sikap kalian itu harus seperti apa dengan teman ataupun dengan orang lain. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna manusia itu sebagai khalifah. Manusia sebagai apa? Khalifah. Ya, berikutnya coba perhatikan ke gambar semua. Lihat, ada gambar A, ada gambar B. Yang kalian lihat gambar A ini ada apa saja? Coba, ada yang tahu? Tunjuk jari. Ayo, yang berani. Yang kalian lihat ini ada gambar apa saja? Yang bisa mengungkapkan siapa? Ayo. Tinggal dilihat, itu ada gambar orang apa-apa, dan yang kedua ada apa? Ayo, ya. Yang berani tidak apa-apa, langsung saja. Fauzia, apa? Ya, belum tahu? Iya, Olive? Bermacam-macam suku. Betul. Yang kedua, terlihat gambar sedang apa? Sedang diskusi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Nah, masuk yang pertama, yaitu tadi indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapa seorang laki-laki dan perempuan sebelum ada kalian semua, sebelum ada Pak Guru? Allah sudah menciptakan siapa?
Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu asal mulanya. Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Asalnya hanya 2 orang. Kemudian beranak pinak menjadi laki-laki semua. Yang ada orang Australia, orang Afrika, orang Eropa, banyak sekali. Allah menciptakan menjadi kamu itu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Eropa, Afrika, Indonesia, dan bersuku-suku. Bersuku-suku contohnya saja di Indonesia itu banyak. Ada suku Batak, terus Jawa, terus Sunda, terus ada Melayu, ada apa lagi? Nias. Banyak sekali itu hanya di Indonesia. Nah, kamu bayangkan yang ada di dunia, kira-kira banyaknya berapa? Bisa menghitung apa tidak? Bisa menghitung apa tidak? Tidak. Ya. Nah, saking banyaknya itu, Allah menciptakan yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya siapa? Tujuannya ini, yaitu supaya kamu itu saling mengenal. Lita'arofu, yaitu saling mengenal. Satu kelas ini sudah kenal semua apa belum? Satu sekolahan kenal semua apa belum? Sudah, ada belum? Kalau belum itu hanya lingkupnya satu sekolahan loh. Nah, bagaimana kita untuk saling menghargai satu desa, satu kecamatan, bahkan satu kabupaten atau bahkan satu negara, itu negara Indonesia. Itu yang tujuannya itu Allah menciptakan untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu di sisi Allah, orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, Allah menciptakan kita semua yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Sama semua apa tidak? Sama apa tidak? Tidak. Contoh kecil. Dalam satu kelas ini, antara anak yang satu dengan yang lain beda apa sama? Beda ya. Pak Guru contohkan. Abian yang terlihat mukanya kecil, bandingkan dengan Wahyu Hanif mukanya bulat besar, bandingkan dengan Fiamah lebih besar lagi. Perbandingan itu hanya baru dari muka. Kita lihat ciri-ciri dari fisiknya. Abian rambutnya lurus, mungkin kalau Irsal agak ombak air, kalau perempuan mungkin ada yang keriting, berbeda-beda ya. Terus mungkin ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, mungkin kayak Pak Guru kulitnya hitam busuk. Nah, kayak buah busuk, itu berbeda-beda. Walaupun dengan perbedaan itu Allah tidak melihat manusia itu dilihat dari kayanya, miskinnya, gantengnya, cantiknya, jeleknya, tidak. Tapi Allah itu melihat manusia itu yang paling mulia, yaitu dilihat dari sisi paling takwa. Jadi kaya, miskin, ganteng itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hendaknya saling menghargai. Jadi dengan perbedaannya tersebut kita disuruh sama tadi sama teman, sesama bangsa saja kita untuk saling menghargai. Nah, bagaimana cara kita menghargai? Karena tidak boleh mengolok-olok, mencela, membuli, atau mengejeknya. Itu cara yang mudah kita dengan teman kita. Itu ya, paham? Paham. Untuk saling menghargai sampai sini, paham? Paham. Ya, bisa dilanjut? Bisa. Selanjutnya, saling menghargai adalah sikap mengakui keberadaan hak setiap orang dalam menjalani kehidupannya, serta menghormati dan menerima perbedaan yang ada. Tadi Pak Guru sampaikan, antara temannya satu dengan yang lain, kalau ada perbedaan fisik, baik rambut, kulit ataupun yang lainnya, kita harus menerima sebagai teman. Jangan kamu berteman itu, saya milih temannya yang putih saja. Teman yang tidak putih, saya tidak mau. Itu yang tidak boleh. Baik putih, hitam, sawo matang, tadi Pak Guru sampaikan sawo busuk. Itu harus kita menerimanya ya. Jangan ada perbedaan. Kita berteman itu jangan pilih-pilih teman. Semuanya kita jadikan teman. Tetapi walaupun kita semua jadikan teman, kalau ada teman yang buruk, baru kita menjauhinya. Tidak ada yang buruk.
Kita jangan mengikutinya teman yang buruk. Contohnya apa? Teman kamu itu kadang suka mencuri. Karena kamu temannya dengan rasa tidak enak, saya ikut mencuri. Itu yang tidak boleh. Gitu ya. Makanya kita jangan pilih-pilih teman, tapi boleh memilih pergaulan yang kurang baik kita tinggal. Nah, lihat di sini. Dengan keberagaman tersebut, kita diperintahkan saling menghargai dan menghormati diantaranya. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Suku di Indonesia banyak apa tidak? Banyak. Coba, siapa yang bisa menyebutkan satu saja? Apa? Suku apa? Tunjuk jari. Suku apa? Dayak. Terus ada lagi? Suku Batak. Terus ada lagi? Suku Bugis. Terus suku Jawa. Betul. Ada lagi? Suku Asma, Madura. Banyak ya? Nah, itu banyak. Kebudayaan yang ada di Indonesia pun itu sangat banyak sekali. Kesenian, terusan bahasa. Indonesia itu sangat kaya suku dan budaya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang namanya keyakinan siapa kemarin? Ada yang tahu keyakinan? Keyakinan kita hubungan dengan agama. Apa agama orang Indonesia itu hanya satu, Islam? Bukan, apa saja ada yang tahu? Ada Kristen, Buddha, Hindu, betul? Katolik, Konghucu. Banyak ya, kurang lebih ada 5 agama. Nah, ada 5 keyakinan di Indonesia atau 5 agama. Sikap kita yang berbeda dengan agama orang lain, kita juga disuruh saling menghargai. Contoh gampangnya lagi, kalau kita punya teman yang lain agama, kita tidak boleh memaksakan mereka untuk mengikuti agama kita, atau memaksakan mereka itu untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan kita. Itu tidak boleh. Sama dengan agama yang lain, mereka tidak boleh memaksa kita untuk beribadah atau memeluk agama mereka. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu, bagimu agamaku. Itu menunjukkan apa? Menghargai keyakinan atau agama masing-masing. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Pendapat orang lain. Ini biasanya terjadi ketika musyawarah di tempat tinggal kalian, atau ketika kalian melakukan diskusi kelompok. Ketika kalian melakukan diskusi kelompok, kadang teman kalian itu menyampaikan pendapat. Nah, baik pendapatnya itu diterima atau tidak nantinya dalam satu kelompok, tapi ketika teman kalian berpendapat, tidak boleh dicela, tidak boleh dipotong, tidak boleh ditolak. Karena itu adalah hak untuk berpendapat. Jadi berikan kebebasan teman kalian untuk berpendapat. Nah, yang namanya musyawarah, diskusi, nanti yang digunakan adalah pendapat yang sesuai kesepakatan kelompok atau musyawarah. Itu namanya secara mufakat. Itu kita menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika ada teman kalian berpendapat, menurut saya seperti ini. Jangan ada teman yang menyangkal tidak bisa. Pendapat kamu itu tidak boleh digunakan. Itu tidak boleh ya. Nanti kalau kalian ada session diskusi, nanti ada setelah ini kalian itu ada diskusi. Nah, silakan manfaatkan kalian untuk berpendapat. Jangan sampai ada teman kalian itu pendapatnya ditolak atau dicela, itu ya. Ya. Yang keempat adalah menerima perbedaan. Ini tadi Pak Guru contohkan di awal. Yang namanya menerima perbedaan, itu perbedaan manusia secara fisik banyak sekali contohnya. Dari rambut saja berbeda-beda, kulit beda, mata beda, bentuk muka beda, dia lonjong, bulat, mata sipit, ataupun kulitnya warnanya beda-beda, rambutnya bentuknya beda. Itu kita harus menerima perbedaan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Yang mau bertanya? Ya, Mas ya. Oh, apa itu menghargai? Yang namanya menghargai, tadi Pak Gus sampaikan di awal ini.
kita sikap mengakui perbedaan atau keberadaan setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Tadi baik ada anak yang berkulit hitam, kulit putih, ataupun mereka orang bule, ataupun yang lain sebagainya, kita itu jangan mencela atau mengolok-olok, tapi kita bisa menerimanya sebagai teman, karena sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, perintahnya itu kita disuruh untuk saling mengenal walaupun beda bangsa, beda suku gitu ya. Ya, berikutnya yang kedua adalah manusia sebagai khalifah. Sebelum Pak Guru melanjutkan manusia sebagai khalifah, ada yang sudah mendengar kata khalifah? Yang sudah pernah mendengar atau belum? Belum? Ada yang tahu apa itu pengertian khalifah? Belum? Belum, mari kita simak bersama-sama. Manusia sebagai khalifah. Khalifah itu pengertiannya adalah pemimpin. Apa itu khalifah? Pemimpin. Nah, yang dimaksud pemimpin berarti siapa? Hewan, tumbuhan, atau manusia? Manusia. Berarti kita termasuk khalifah atau bukan? Ya, kalau kalian merasa kalian manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan, berarti kalian itu termasuk khalifah, termasuk pemimpin. Apa yang kalian akan pimpin nantinya? Apa kira-kira? Belum tahu? Ya. Ini penjelasan tentang khalifah. Khalifah adalah pemimpin. Pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintahnya, memakmurkan bumi, dan memanfaatkan segala isinya. Jadi kita manusia itu pemimpin, tugasnya Allah menugaskan kepada kita sebagai manusia untuk mengurus bumi. Bisa tidak kalian mengurus bumi? Dengan cara apa kalian mengurus bumi? Menjaganya, terus tidak merusak, betul sekali, yang keras. Yang pertama tadi apa? Menjaga, yang kedua tidak merusak, berarti merawatnya, itu ya. Nah, bumi kita itu harus kita jaga, jangan sampai kita rusak. Karena kerusakan yang di bumi itu yang paling banyak adalah disebabkan oleh manusia. Yang kedua, melaksanakan perintahnya. Perintahnya apa? Ya kita tadi disuruh menjaganya. Bagaimana caranya kita menjaga, melestarikan bumi agar tetap lestari, tidak rusak. Yang berikutnya, memakmurkan bumi dan memanfaatkan segala isinya. Dan tugas utama manusia sebagai khalifah adalah satu, terus belajar memperluas ilmu pengetahuan. Terus belajar memperluas ilmu pengetahuan. Kalian sebagai pelajar, tugas utama kalian apa? Belajar. Berarti kalau kalian tugas utamanya belajar, kalian sebagai khalifah terus belajar memperluas ilmu pengetahuan ini sudah sesuai atau belum? Sudah ya? Ya, sudah tepat. Jadi kewajiban kita sebagai manusia, apalagi orang Islam, belajar itu tidak ada selesainya sepanjang hayat sebelum kita itu mati. Minal mati, minal lahdi. Berarti kalau kewajiban kita itu belajar sampai mati, kalian sebelum meninggal sudah tidak mau belajar, hukumnya dosa apa tidak? Dosa. Berarti kalau kalian sudah tidak mau belajar, syaratnya satu tadi apa? Mati. Mau apa tidak? Mau kan? Belum? Belum, gitu ya. Ya, yang kedua yaitu menjaga akal pikiran dan mengabdi kepada Allah. Jadi kita gunakan akal pikiran kita untuk mengabdi kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang saling menolong dan menjaga persatuan dan kesatuan. Ini dimaksudkan kita itu untuk hidup rukun, jangan ada perpecah belahan agar terwujudnya kesatuan dan persatuan. Yang keempat, menjaga alam agar tetap lestari. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Imana itu ada menjaga bumi, melestarikan, merawatnya, tidak boleh merusaknya, ataupun kita menanam pohon, itu dan lain sebagainya itu ya. Nah, yang seperti itu kita sudah termasuk menjaga alam agar tetap lestari. Sampai sini paham? Ada
pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, tugas yang berikutnya adalah diskusi kelompok. Yang tugasnya nanti saat diskusi kelompok, Pak Guru akan membagikan, yaitu di sini Pak Guru ada gambar tentang terkait keberagaman. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4 beda-beda semua. Tugasnya yaitu kalian mendiskusikan dari gambar yang kalian terima, jelaskan maksud dari gambarnya. Yang kedua, kalian itu tuliskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana dalam menghargai sesuai dengan gambar yang kalian terima. Paham? Ya, itu yang tugasnya sebagai itu. Yang kedua, sebagai Oliva kemudian presentasikan di depan kelas. Nanti masing-masing kelompok maju secara berurutan, presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian satu persatu sampai selesai. Setelah selesai, Pak Guru nanti ulas semuanya, gitu ya. Kalau paham, Pak Guru langsung bagi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Yang sudah terima bisa langsung mengerjakan. Ya, itu apa? Ya. Sudah terima semua? Ya, kalau sudah silakan diskusikan dengan teman satu kelompok, silakan berebut. Pak Guru kasih waktu 5 menit. 5 menit ya, silakan. Silakan. Ya. Ditulis untuk apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau contohnya minimal 3. Kalau lebih dari 3, ya itu juga lebih bagus. Minimal 3 gak apa-apa, silakan. Ya langsung tulis saja, gak apa-apa. Ya silakan berebut. Ya belum? Belum. Oh ya, nanti saat presentasi maju semua, ada yang membuka presentasi, memperkenalkan kelompok, terus dibaca hasilnya apa, disampaikan ya, berurutan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Satu menit lagi. Selesai? Sudah, kelompok 1 sudah. Oke. Kelompok yang lain, kelompok 3, 4 ya, 4 sudah.
kelompok 2 dan kelompok 3 sekarang. Kelompok 2 bagaimana sudah? Kemudian selesai? Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Sudah semua? Ya, kalau sudah, presentasi nanti untuk dari kelompok 1. Silakan Pak Guru berikan kesempatan apa? Buat kelompok 1. Ayo, maju semuanya. Perkenalkan kelompok berapa, terusan sampaikan hasil diskusinya seperti apa. Ayo. Maju lagi, maju. Jangan bersender. Nah, ayo. Ya, cukup. Ya, ayo, dipasang. Yang lain perhatikan ya, didengarkan. Sudah sesuai apa belum dengan yang tadi Pak Guru sampaikan? Ayo, Abian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Judulnya apa? Tadi Menghargai perbedaan suku dan budaya. menghargai perbedaan suku dan budaya. Terus hasilnya gimana? Bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak suku dan budaya yang masing-masing memiliki ciri khas sendiri seperti 1. Suku Jawa, 2. Suku Batak, 3. Suku Jaya, 4. Suku Betawi, 5. Suku Bugis, 6. Suku Asmat, 7. Suku Baduy. Ya. Terima kasih tepuk tangan bagi kelompok 1 kembali ke tempat. Betul sekali tadi yang disampaikan dari kelompok 1 bahwa keberagaman suku dan budaya Indonesia itu memiliki banyak suku dan budaya. Di antaranya tadi ada suku Batak, Asmat, Baduy, Jawa. Kebudayaannya pun banyak sekali di Indonesia ya. Ya, tepat sekali. Karena sudah sesuai dengan jawabannya yang diharapkan Pak Guru juga sudah sesuai, maka kelompok 1 Pak Guru kasih bintang 1. Ya, tepuk tangan. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan. Maju. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya, salam ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan Membaca. membaca hasil diskusi kami. Judulnya apa dulu? Menghargai keyakinan orang lain atau agama. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap toleransi beragama, yaitu menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Toleransi beragama dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan syarat tidak memaksa untuk memeluk agama kita. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, Pak. Tadi yang disampaikan kelompok 2 menghargai keyakinan. Berarti hubungannya dengan agama. Di Indonesia itu agamanya banyak. Tidak hanya Islam, ada dari Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Karena bagaimana kita menghargai yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi dengan cara tidak memaksa untuk memeluk agama lain.
dengan cara tidak memaksa untuk beribadah agama lain. Ya, ini sudah tepat. Maka kelompok 2 Pak Guru juga kasih bintang penghargaan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Berikutnya kelompok 3 dipersilakan langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kami, yaitu Fauzia, Naura, Lydia, Ivana, Sahira, dan Arasida. Pertama kami akan menjelaskan tentang diskusi kami dengan judul menghargai pendapat orang lain. Pengertian menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain adalah sikap yang menunjukkan rasa hormat dan kemampuan untuk menerima perbedaan pendapat orang lain. 1. Menghargai pendapat orang lain merupakan bagian hak asasi manusia. 2. Menghargai pendapat orang lain dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. 3. Menghargai pendapat orang lain dapat menghubungkan yang lebih baik. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, kelompok 3 tadi tentang apa? Judul diskusinya menghargai pendapat orang lain. Bahwasanya setiap orang itu memiliki hak untuk berpendapat. Contoh dalam diskusi tadi ketika kalian itu berpendapat, maka jangan ada teman yang menyela ataupun menolak pendapatnya. Nanti hasil akhir itu yang dipakai adalah pendapat sesuai dengan musyawarah. Tapi setiap orang, setiap anak itu punya pendapat. Jawaban dari kelompok 3 sudah sesuai, sudah tepat, maka Pak Guru juga kasih bintang penghargaannya. 1 bintang buat kelompok 3. Tepuk tangan. Terakhir kelompok 4, silakan maju. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu Diana, Regina, Aulia, Diana, dan Nurul. Yang berjudul Paradigma Perbedaan, baik warna kulit, aliran, skin, dan lainnya. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Menghargai keberagaman dan menerima perbedaan berarti mengakui, menghormati, dan menghargai segala bentuk perbedaan. 1. Menghargai dan menghormati teman. 2. Hindari perundungan atau diem. 3. Tidak membedakan teman. 4. Membantu teman yang berbeda keyakinan dan suku. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Yang balik ke tempat. Ya, untuk kelompok 4 tadi adalah diskusinya menghargai perbedaan. Contoh yang paling gampang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, kalian berteman, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, rambut keriting, rambut gimbal, dan lain sebagainya. Itu hargai, ataupun ada yang agamanya berbeda. Itu kita harus terima semua teman kita dalam keadaan apapun. Itu yang namanya menghargai perbedaan. Tepuk tangan buat kelompok 4, Pak Guru kasih bintang penghargaan 1. Ya. Terima kasih buat semuanya yang tadi sudah diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jawabannya sudah bagus sekali. Sebelum ke yang terakhir, ini nanti kalian di rumah itu bisa membuka video pembelajaran. Pak Guru akan tayangkan sebentar. Kurang lebihnya video nanti seperti ini. Nah, kamu bisa melihat sebagai bahan referensi yang lain, yaitu tentang toleransi atau dalam keberagaman. Kurang lebihnya seperti ini ya. Nanti link yang ada di
layar tersebut kamu perhatikan. Ini bisa kamu akses, bisa kamu tulis, nanti kamu cari menggunakan HP di YouTube. Ini dapat kamu sebagai bahan pembelajaran tambahan. Itu ya, paham? Paham. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran hari ini, Pak Guru akan merangkum hasil atau materi yang tadi sudah Pak Guru sampaikan. Tapi sebelumnya, mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yuk, siapa? Tunjuk jari. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Ayo, tunjuk jari. Ayo. Ya, bos ya, apa saja? Ya, satu menghargai perbedaan, yang dua menerima perbedaan, terus? Iya, terus? Kurang satu, manusia sebagai khalifah di bumi. Ya, ini saling menghargai adalah sikap mengakui keberadaan dan hak setiap orang dalam menjalani kehidupannya serta menghormati dan menerima perbedaan yang ada. Yang kedua, keberagaman meliputi keberagaman suku, bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat dan lain-lain. Yang terakhir, khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintahnya, memakmurkan bumi dan memanfaatkan segala isinya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, paham? Ya, nanti untuk belajar di rumah selain kalian membuka link YouTube yang tadi Pak Guru tayangkan, kalian kerjakan lembar kerja siswa pada LKS halaman 31. Itu untuk tugas di rumah, minggu depan kita koreksi ya. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, nantinya bisa menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Sekian dari Pak Guru, akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.